Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saya baru aja pulang praktek, kebetulan hari ini sedang mencoba praktek 2 kali, pagi dan sore dipisah. Jadi kalau dulu kan selalu dari sejak pandemi itu saya nonstop praktek dari pagi sampai sore. Sekarang saya coba pisah gitu ya, sehingga tadi sempat praktek dari pagi jam 9 sampai jam 12. Kemudian berhenti karena kebetulan ada kerjaan di jam 1. Kemudian baru mulai praktek kembali di setengah 4. Dan hasilnya sampai selesai online itu di jam 7 kurang seperempat. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman. Sebenarnya pertanyaan banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana sih caranya membantu diri sendiri mengelola agar pikiran itu selalu dalam keadaan tenang. Saya mengatakan kepada diri saya kalau saya bicara tentang suatu yang namanya praktek, itu saya sudah pengalaman 13 tahun lah ya sebagai dokter jiwa, hampir 13 tahun ya, beberapa bulan lagi pas tuh Agustus 13 tahun. Tapi kalau sebagai dokter tentunya ya sejak lulus 2003 ya, jadi udah 18 tahun lah jadi dokter. Menariknya adalah kalau kita bicara tentang dulu dan sekarang tuh saya berbedanya adalah sejak beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Saya mempelajari bahwa kita tuh perlu juga menyadari diri kita bahwa kita perlu menciptakan suasana kebahagiaan di dalam diri kita. Ya, jadi kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri dan tujuannya adalah supaya kita tuh tetap tenang di dalam menghadapi keseharian yang mungkin serba tak terduga. Jadi pada saat misalnya saya ingin menyempatkan diri memberikan waktu saya untuk membuat video ini, tadi sejak saat mandi itu saya udah kepikiran tuh, wah saya rasanya kepengen memberikan video ini buat teman-teman. Bagaimana kita bisa belajar duduk tenang, diam, kemudian kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa gitu yang kita alami. Mungkin banyak orang yang mengatakan, tapi dok saya kan sering kecemasan gitu ya. Dalam satu bukunya yang dokter Ade itu salah satu buku berkaitan dengan Cinta Kasih Munajat dari MH Ainun Najib yang kemarin saya pernah sempat posting videonya belajar dari Cak Nun. Itu memang betul sekali mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang otak kita ini memang korteks atau lapisan yang meliputi otak kita ini adalah yang mempunyai proses berpikir, proses rasional, proses analitik. Sedangkan perasaan kita itu adanya tuh di bagian tengah otak yang saya suka bilang. Bahkan bagian takut itu cuman kecil banget ya, segede apa nih? Mungkin segede biji buah buah kurma mungkin ya, lebih kecil lagi mungkin segede kacang polong. Nah, kacang polong tuh ada berpasangan dua begini ya, itu amigdala kita. Jadi bayangkan gitu, dalam otak yang luasnya memang nggak berapa besar, sekitar 1 kilo lebih dikit lah, ada yang bilang 1,5 kilo, ada yang bilang 1 kilo lebih. Itu bagian otak yang mempengaruhi perasaan kita itu hanya sebagian kecil aja, kecil ya, tetapi itu sangat mempengaruhi sehari-hari kita. Bayangkan kalau misalnya teman-teman yang cemas itu kalau misalnya lagi mikir gitu ya, aduh kok perasaan saya kayaknya gak enak banget, kenapa saya badannya rasanya kayaknya gak stabil ya. Pada saat itu Anda nggak merasakan sesuatu yang nyaman, walaupun teman-teman sudah pernah periksa macam-macam, itu semuanya baik-baik aja. Betapa sistem amigdala kita, sistem limbik kita secara keseluruhan yang hanya kecil itu mempengaruhi otak kita.
secara keseluruhan, bahkan ke tubuh kita. Karena kalau kita bicara tentang tubuh kita, ini kan memang dipengaruhi semua oleh kerja otak. Dan kalau misalnya otak rasional itu yang berpikir rasional, berpikir analitik, itu adanya di depan ini nih, di korteks ini gitu ya. Kalau misalnya otak manusia itu dibongkar gitu, dibelah gitu ya. Saya pernah menjelaskan juga ke teman-teman, itu bagian yang mengatur perasaan itu cuman sebagian kecil tuh, bentuknya kayak apa tuh ya, kecil ya di tengah-tengah itu, kalau dibelah itu di tengah-tengah. Sedangkan neokorteksnya atau neokorteks dan korteks yang berkaitan dengan otak kiri dan otak kanan lah istilahnya, itu gede gitu, lebih besar gitu. Jadi komposisinya itu besar. Tapi dia bisa dipengaruhi sama yang kecil tadi. Bayangkan betapa luar biasanya ya. Perasaan kita ini bisa mempengaruhi kita, bisa membuat kita takut, bisa kita membuat mikirnya itu jadi nggak rasional gitu ya. Dan ini mungkin yang perlu dilatih. Ya, bagaimana otak kita yang besar ini, yang neokorteks ini, yang berpikir secara rasional itu dilatih supaya bisa mengendalikan otak amigdala kita. Tentunya kalau belum sakit itu nggak perlu obat ya teman-teman, nggak perlu lah obat. Tapi mulai dari sekarang harus belajar, berlatih supaya menstabilkan otak tersebut. Karena kalau nggak, itu nantinya akan dia dipengaruhi sama si otak kecil itu ya, otak yang ukurannya cuman segede biji polong itu gitu, mempengaruhi sistem yang begitu besarnya. Makanya kalau dibilang teman-teman kan suka memberikan asupan informasi ya, otak kita ini kan menyerap segala macamnya. Asal kita punya panca indera aja, maka kita akan menyerap segala informasi, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dalam perjalanan pulang kita, mengendari kendaraan atau berada di tempat umum, kita ngelihat papan-papan iklan, kita melihat orang-orang berseliweran, itu semuanya adalah informasi buat otak kita. Dan terkadang kita mengacukannya misalnya, tetapi seringkali malah kita terkungkung di dalam otak tersebut. Dan ini yang mungkin perlu teman-teman ketahui, bahwa tidak mudah ya, memang, tetapi bukan tidak mungkin. Karena paling besar memang otak kita adalah otak yang berpikir rasional. Jadi kalau teman-teman yang masih belum bisa berpikir secara rasional karena kondisi otaknya itu belum dilatih, maka latihlah dari sekarang. Dan itu yang penting. Kenapa saya buat ikhlas, sabar, dan sadar ini? Karena ini yang paling dominan, paling penting untuk membuat otak kita lebih nyaman. Ikhlas lebih tenang, sabar membuat kita lebih tenang, dan sadar kita juga lebih tenang. Kita berupaya menenangkan otak kecil yang di tengah itu, hipokampus dan sistem limbiknya, dan kita meningkatkan rasionalitas kita di dalam berpikir, supaya kalau misalnya kita psikosomatik nggak kambuh, kalau kita cemas nggak jadi cemas terus-terusan. Karena otak kita bisa tahu bahwa, oh iya, ini sebenarnya adalah kondisi gangguan cemas panik. Saya sudah baik, saya sudah tidak ada masalah, sebenarnya sudah diperiksa semuanya normal, dan saya harus percaya itu. Jangan terus-terus mencari kepikiran terus kemana-mana. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini sedikit bermanfaat buat teman-teman dan menambah pengetahuan teman-teman supaya lebih baik lagi ke depannya dalam menghadapi kecemasan di dalam kehidupan sehari-hari. Latihlah terus, jangan lupa mantra ikhlas, sabar, dan sadar. Luar biasa teman-teman semuanya, pastinya akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya mau istirahat dulu nih, sudah malam ya. Sampai bertemu lagi besok. Bye-bye. Salam sehat jiwa.